Selamat datang di JSABR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan hari ini, besok, dan seterusnya kita dikasih kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan berkah yang luar biasa. Amin. Nah, kali ini saya akan membuat video proses restorasi Honda Accord 93 ya lor ya. Nanti seperti apa lor kondisinya bisa dulu lihat ya. Jadi mobil ini waktu datang kondisi catnya sangat kusam sekali lor, sangat buruk sekali dan sudah mau mengelupas ya lor ya. Dan ada beberapa bagian yang sudah keropos sehingga harus melakukan penggantian. Nah, nanti seperti apa kondisinya, apa saja yang diganti, apa saja yang restorasi, makanya dulu tonton terus videonya sampai akhir ya lor ya. Sebetulnya videonya sudah ada di video-video sebelumnya, part 1, part 2, dan seterusnya lor. Namun video yang sekarang saya buat ini mulai dari proses awal hingga jadi lor, sampai proses akhir lor. Oke lor, bagi dulur yang barusan mampir di channel JSABR, segera subscribe lor supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke? Seperti dulur ketahui, kondisi awal mobil ini sangat mengenaskan untuk di bagian cat ya lor ya, dan ada beberapa bagian panel yang terluka. Nah, kondisinya seperti ini, bisa dulur lihat ini kondisi awal waktu datang ya lor ya. Itu sudah pada ngelupas lor catnya. Mobilnya seperti itu lor. Nah, mohon maaf video yang bongkari itu kita nggak ada ya lor, karena terhapus lor kemarin. Nah, langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah pengerokan lor, pengerokan dari bagian mobil tersebut. Nah, bagian-bagian ini lor bisa dulur lihat ini keropos dan nanti diganti lor, diganti plat semua ya lor ya. Nah, ini mulai pengemalan untuk pengemalan plat ya, untuk pengganti bagian-bagian yang keropos tadi lor. Nah, plat ini sudah terpotong, lalu setelah ini melakukan pencetakan sesuai panel yang akan harus diganti. Setelah melakukan pengerokan, pengelasan, lalu kita masuk ke proses pembersihan lor, pembersihan plat hingga benar-benar plat menjadi benar-benar bersih, mengkilap dan rata lor.
Nah, setelah sudah dibersihkan semua dan merasa sudah bersih dan nggak ada lagi yang namanya karat atau apa yang timbul, lalu kita masuk tahap evoksi primer, lur. Nah, evoksi primer ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk perekat antara plat dengan dempul, lur. Nah, bisa dulu lihat. Nah, ini sudah tervoksi semua ya, sudah dievoksi semua. Kondisinya seperti ini, kelihatannya bagus ya, padahal ini masih goyang-goyang, lur. Setelah itu nanti melakukan pengetokan bagian-bagian yang kurang bagus. Nah, setelah melakukan evoksi primer, lalu kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu pendempulan. Nah, pendempulan ini dilakukan secara merata untuk menghilangkan bekas las, bekas insiden ringan yang setelah diketok-ketok kemarin hingga flat, terus lubang-lubang kecil dan keriting-keriting. Setelah didembul rata, lalu melakukan pengamplasan, lur, supaya halus dan presisi, lur. Nah, seperti ini dihamplasi semua dempul-dempulnya agar menjadi flat ya, lur ya, flat sama sama platnya. Nah, ini sudah diamplas rata hingga bener-bener rata, lur. Bener-bener bagus presisi, lur. Nah, setelah diamplas halus untuk menutupi bagian-bagian yang mungkin peyang, terus ada keriting-keriting, lalu diamplas, setelah itu flat dan mulai masuk ke proses pemvoksian, lur. Nah, ini setelah tadi didembul dan diamplas rata, lalu naik ke voksi ini, lur. Nah, setelah pemvoksian di keseluruhan bodi, lalu diamplas dan kita pilih-pilih bagian-bagian yang dirasa kurang bagus, lur. Nah, contohnya seperti ini, di pojok-pojok itu masih kurang bagus, dibetulkan. Nah, di bagian bumper itu ya masih ada kurang enak ya, mungkin kurang presisi, lalu dibetulkan kembali, lur. Setelah bagian-bagian yang kurang bagus sudah tertutup dengan dempul, lalu kita melakukan pengamplasan halus, lur. Proses berikutnya adalah proses pengecatan, lur. Nah, kebetulan mobil ini kita pakai bahannya bahan yang lumayan bagus, jadi kita nggak perlu pakai dasaran, langsung pakai cat utama, lur. Soalnya ini sudah daya tutupnya udah bagus sekali, lur, jadi tidak perlu pakai dasaran.
Setelah melakukan pengecatan, lalu masuk ke proses selanjutnya, yaitu menflingkut di seluruh bagian lantai, kabin, dan bagasi. Flingkut ini tidak hanya untuk mencegah timbulnya karat saja, namun juga berfungsi untuk peredam suara. Setelah melakukan pemlingkutan di seluruh lantai kabin, lalu masuk ke tahap berikutnya, yaitu pemasangan plafon dan pemasangan kaca. Sebelum pemasangan kaca, kita pasang dulu plafonnya dia, lur. Karena plafon Maestro ini kebanyakan sudah pada rusak, lur. Makanya kita pasang dulu, setelah itu kaca. Kalau kaca dulu nanti tidak akan bisa bagus, lur. Nah, setelah pemasangan kaca, lalu masuk ke tahap berikutnya, yaitu pengamplasan halus sebelum masuk pemolesan. Nah, pemolesan dilakukan di tempat-tempat tertentu dulu supaya ketika dipasang handle sudah terpoles bagian-bagian bibirnya. Nah, di bagian sand fender dipoles dulu, dan di bagian handle juga. Nah, proses berikutnya yaitu pemasangan seperti pernak-pernik ya, pernak-pernik aksesoris lain. Nah, seperti ini, itu lampu sen, dan ini berbarengan dengan pemolesan ya. Ini berbarengan dengan pemolesan, pemasangan lampu seperti ini. Nah, ini dipasangi sekalian lampu sen ini juga ya, dan handle itu tadi. Nah, biasanya mobil ini di bagian lampu untuk dudukannya biasanya pada pecah, dan ini dilakukan repaint. Nah, pemasangan lampu, terus karpet dan lain-lain dilakukan bersamaan ya, supaya mempersingkat waktu. Proses berikutnya adalah setting kelistrikan, lampu, klakson, power window, dan lain-lain. Setelah selesai semua dilakukan, mulai dari pengerokan hingga pemolesan dan pemasangan panel-panel pintu dan lain-lain, semua aksesoris, lalu masuk ke proses pembersihan ya. Kita cuci semua bagian mobil hingga betul-betul bersih.
proses restorasi, pengerjaan dari awal hingga akhir ya lor ya. Menurut dulur seperti apa? Dulur bisa komen di bawah ya lor ya. Kalau bisa komennya yang positif supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk membangun merestorasi mobil-mobil berikutnya lor. Oke? Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.